Shalom Bapak Ibu sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani pada hari ini, hari Senin tanggal 14 Maret 2022. Namun sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat, pujian, syukur, dan penyembahan kami naikkan kepadamu, sebab Engkau Allah kami yang baik, yang telah memelihara dan menuntun kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Bapa di surga, sebelum kami akan melanjutkan segala tugas dan karya kami di tengah-tengah dunia ini, kami mohon Tuhan beserta atas kami, melalui perenungan firman Tuhan yang akan kami lakukan pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dari kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat 12 dan Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Sang Gembala Agung. Saya percaya bahwa Bapak Ibu memiliki pengalaman-pengalaman dengan kemajuan teknologi pada saat ini. Dan saya secara pribadi sungguh bersyukur dengan kemajuan teknologi yang kita rasakan saat ini. Sebab sangat memudahkan kita, saya khususnya secara pribadi. Misalnya saja Bapak Ibu Saudara, ketika saya hendak bepergian ke suatu tempat yang belum saya ketahui, Google Map membantu saya tiba di tempat tujuan dengan baik. Namun demikian tidak selalu juga Google Map dapat menolong saya dengan baik, sebab kadang-kadang tersesat juga dibuat oleh Google Map ke tempat yang bukan tujuan saya yang sesungguhnya. Hal ini menyadarkan kepada saya bahwa hal-hal yang dari dunia tidak sempurna dan memiliki kelemahan yang bisa jadi tidak membawa kita pada tujuan yang sesungguhnya, melainkan menyesatkan kita pada hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi kita adalah siapakah yang dapat menolong kita agar kita bisa keluar dari ketersesatan dan aman dalam perjalanan iman kita? Nabi Yesaya dan Yohanes bersaksi kepada kita bahwa yang dapat menolong dan menuntun kita tanpa menyesatkan kita, dan sekaligus yang dapat memelihara kehidupan kita adalah Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai gembala, Tuhan Yesus menyampaikan secara langsung kepada umatnya bahwa Ia mengenal domba-dombanya secara pribadi. Masing-masing dombanya Ia kenal dengan namanya. Hal ini menyiratkan kepada kita bahwa betapa Allah care dan peduli terhadap setiap kita umat gembalaannya. Setiap kita yang mau digembalakan olehnya pasti akan dituntun keluar dari kegelapan dosa, dituntun keluar dari persoalan dan beban hidup yang menekan kita untuk menerima sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah janji Tuhan, bahkan Ia telah menggenapinya bagi kita melalui karya pengorbanannya di kayu salib.
Ia adalah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Melalui karya pengorbanannya di kayu salib, dijelaskan dalam kitab Roma pasal 5 ayat 8 seperti introitus minggu ini. Dari firman Tuhan ini, sungguh kita berbahagia menjadi domba gembalaan Sang Gembala Agung yang telah mempedulikan kita dengan kasih-Nya yang amat besar. Sekarang sebagai domba-domba gembalaannya, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan, karena Ia telah berkenan memilih dan menjadikan kita sebagai domba-domba yang dikasihi-Nya. Yang kedua, kita tidak boleh takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan kita, sebab di dalam Dia kita akan menerima tuntunan dan pertolongan yang sejati. Yang terakhir, kita tidak boleh keluar dari pimpinan atau jalur Sang Gembala yang sudah ditentukannya bagi kita. Sebab kalau kita menyimpang, maka kita akan tersesat. Hanya dalam pimpinan Sang Gembala kita berbahagia dan menerima kedamaian yang sejati. Kalau tadi Google Map bisa menyesatkan kita kadang-kadang, tetapi Sang Gembala Agung tidak akan pernah menyesatkan kita. Ia akan membawa kita kepada kebenaran, karena Dialah jalan kebenaran dan hidup di dalam pesiarahan iman kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong dan memberkati kita untuk selalu bergantung kepada Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Kami memohon Tuhan akan terus menjadi Gembala Agung di dalam kehidupan kami, yang akan memimpin dan memampukan kami untuk boleh meraih setiap janji Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Engkau kami akan dimampukan hidup dalam kebenaran Allah, sehingga kami tidak tersesat dalam pesiarahan iman kami, tetapi kami memperoleh sukacita dan damai sejahtera ilahi. Bapa di surga, berkatilah setiap hal yang kami kerjakan sepanjang hari ini, dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon lawatan kuasa Allah menjamah mereka, sehingga mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan. Dan akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam naungan kasih dan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat meraih janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.